Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Irawati dan rekan saya Jihan Ali, Dedi Hartono dan Nasiro. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang rekayasa perangkat lunak, RAD dan prototype. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Pengertian dari rekayasa perangkat lunak menurut Roger R. Pressman yaitu rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Selanjutnya yaitu tujuan rekayasa perangkat lunak. 1. Yaitu memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Dan yang terakhir, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Software requirements yang berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua yaitu software design, mencakup proses, penampilan, arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lainnya dengan perangkat lunak. Yang ketiga software construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Yang keempat, software testing, meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Software maintenance, yaitu mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Yang terakhir, software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Materi berikutnya yang akan disampaikan yaitu RAD dan prototype yang akan dijelaskan oleh saudari Nasiro. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prototype dan RAD. Apa itu prototype? Prototype adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, model, atau sampel dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja pada suatu produk. Tahapan-tahapan pada prototype. Apa saja tahapannya? Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan yang akan dibuat. Tahap kedua yaitu membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus kepada penyajian kepada pelanggan. Tahap ketiga yaitu evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototyping sudah sesuai harapan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka akan lanjut ke proses selanjutnya atau tahapan selanjutnya. Kalau belum sesuai, maka akan kembali ke tahapan yang pertama, kedua, lalu ketiga. Tahap keempat yaitu pengkodean sistem. Pada tahap ini, prototyping yang sudah disetujui akan dibuat ke dalam bahasa pemrograman. Tahap selanjutnya yaitu menguji sistem. Pada tahap ini dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang sudah dibuat tadi. Tahapan selanjutnya yaitu evaluasi sistem. Perangkat lunak yang sudah jadi atau yang sudah dibuat akan dievaluasi oleh pelanggan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan harapan. Jika belum, maka akan kembali ke tahapan keempat dan kelima. Jika sudah selesai atau sudah sesuai dengan harapan, maka akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan yang terakhir yaitu menggunakan sistem. Perangkat lunak yang sudah jadi atau sudah dibuat dan sudah disetujui oleh pelanggan sudah siap untuk digunakan. Adapun contoh software pada prototype ini yaitu ada Adobe Experience Design, Sketch, dan InVision. Itulah pengertian dari prototype dan tahapan-tahapannya.
berikut saya akan menjelaskan tentang RAD. Apa itu RAD? RAD singkatan dari Rapid Application Development. RAD adalah metodologi pengembangan software dengan menggunakan prototipe dan feedback secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan software yang berkualitas tinggi dengan waktu yang sangat singkat. Apa saja tahapan-tahapannya? Berikut saya akan jelaskan. Tahap yang pertama yaitu menentukan persyaratan. Pada tahap ini, developer dan tim kait akan menggali informasi dari end user. Informasi dari pengguna software ini cukup penting supaya bisa memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan mereka terhadap produknya. Tahap yang kedua yaitu membuat prototipe. Prototipe ini nih dibuat untuk diuji oleh pengguna supaya mereka dapat memberikan feedback tentang kegunaan, desain, dan fungsinya. Tahap yang ketiga yaitu konstruksi cepat. Setelah prototipe divalidasi, tim developer akan beralih ke fase konstruksi cepat dan pengumpulan feedback. Pada fase ini mereka akan mengembangkan produk dalam rangkaian tahap, yaitu perancangan, coding, integrasi fitur, dan testing. Tahap yang terakhir yaitu implementasi. Tim developer akan menyelesaikan pengembangan software, melakukan testing akhir, dan memberikan training kepada pengguna untuk memakai softwarenya. Kemudian, maintenance akan dilakukan supaya tidak ada bug dalam sistem dan dapat memastikan bahwa software tersebut berfungsi dan efektif. Adapun contoh untuk software RAD ini salah satunya yaitu Claris FileMaker, QuickBase, dan OutSystem. Akhir kata, saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau pelafalan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.